Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, perkenalkan Ibu namanya Firgita Arini Yusuf. Nah, Ibu di sini akan memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan klasikal yang bertemakan cara mengatasi stres di masa pandemi. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah paham ya perasaan stres itu seperti apa. Ditambah lagi dengan masa pandemi yang saat ini benar-benar membuat kita menjadi tertekan dan merasa menjadi terganggu. Oleh sebab itu, sebagian besar tentunya mengalami stres, baik itu stres dalam belajar, stres dalam beraktivitas, dan sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini Ibu akan menjelaskan dan memberikan suatu cara untuk mengatasi stres di masa pandemi. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai menyampaikan materi pada bimbingan klasikal hari ini, Ibu akan memberikan ice breaking nih ke kalian supaya kalian bisa konsentrasi untuk kedepannya. Dan Ibu pengen tahu seberapa jauh sih kalian konsentrasi pada hari ini. Nah, langsung aja ya, ini namanya senam jari. Jadi untuk tangan yang pertama itu kalian tunjukkan kelingking kalian. Untuk tangan yang kedua kalian tunjukkan ibu jari kalian. Nah, secara bersamaan itu dipindah-pindahkan secara bergantian. Contohnya seperti ini ya, diikuti 1, 2, 1. Nah, kita bertahap dari waktu yang lambat menjadi yang cepat. Nah, ayo. Itu ya teman-teman. Kita bisa mulai konsentrasi dengan cara senam jari tadi supaya melatih konsentrasi kita, supaya kita lebih fokus lagi dalam menerima materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Baik, langsung aja anak-anak, Ibu akan membahas tentang pengertian stres. Nah, sebelum membahas mengenai pengertian stres, ternyata di dalam stres itu ada 3 komponen. Nah, komponen yang pertama itu stresor, yang kedua itu proses, dan yang ketiga itu respon. Nah, untuk yang pertama, stresor itu merupakan suatu rangsangan atau stimulus, baik itu dari luar maupun dari dalam. Nah, yang kedua itu akan diproses. Jadi, ketika kita mendapatkan stimulus atau rangsangan, itu akan diproses. Setelah itu baru respon. Respon itu hubungan antara stresor dengan proses. Nah, itulah terjadinya stres. Dari situ kita akan menyimpulkan bahwa stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau kurang bersemangat. Maka dari itu, stres itu yang bisa merasakan hanya diri kita sendiri. Nah, anak-anak tadi kan sudah membahas tentang pengertian stres. Untuk materi selanjutnya itu ada gejala stres. Perlu anak-anak ketahui bahwa gejala stres itu ada 2. Yang pertama gejala fisik, yang kedua gejala psikis. Nah, untuk gejala fisik ini diantaranya sakit kepala, lambung, hipertensi atau darah tinggi, sakit jantung, jantungnya berdebar-debar, insomnia, susah tidur, mudah lelah, terus keringat dingin, kurang selera makan, dan sering buang air kecil. Jadi gejala fisik itu yang berhubungan dengan munculnya yang ada di fisik kita. Nah, untuk gejala psikis tersendiri itu bisa diantaranya gelisah atau cemas, terus kurang dapat berkonsentrasi belajar, lalu sekarang tuh kayak merasa apatis atau merasa bodoh, sikapnya sangat pesimis, terus hilang rasa humor, terus bungkam 1000 bahasa, malas belajar, sering melamun, dan sering marah-marah. Jadi seolah-olah di gejala psikis ini tuh benar-benar kalian menutup diri, kayak serasa kalian tuh gak bisa ngerasain apa-apa. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang ada atau gejala-gejala yang diakibatkan dari stres.
Nah, anak-anak tadi kan sudah mengetahui tentang pengertian stres, gejala-gejala stres. Nah, di sini ibu akan memberikan suatu cara supaya bisa menangani stres di masa pandemi. Nah, untuk yang pertama yaitu tetap berkomunikasi. Artinya mulai berkomunikasi secara online dengan teman, saudara, keluarga yang memang kalian itu terpisahkan oleh jarak. Usahakan komunikasinya itu secara positif dan menyenangkan. Misalkan kalian pakai stiker-stiker di WA kan bisa, terus kayak pakai emoticon, nah seperti itu. Terus juga untuk yang langkah kedua itu batasi informasi tentang COVID-19. Jadi di sini anak-anak boleh mengakses segala informasi perkembangan tentang COVID-19, tapi setidaknya kalian juga harus bisa memilah dan memilih mana yang informasinya itu bisa membuat kalian stres, menjadi kepikiran. Nah, itu coba dihilangkan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu jangan ragu ungkapkan rasa stres Anda kepada siapapun yang sekiranya memang kalian percaya. Nah, misalkan gini, ketika kalian benar-benar merasakan stres akibat belajar daring atau enggak banyak tugas-tugas, nah itu tuh kalian jangan ragu dan jangan malu untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Misalkan kalian bisa mencurahkannya kepada orang tua kalian, bisa mencurahkan kepada guru BK kalian, atau ke teman kalian yang sekiranya memang orang itu bisa terpercaya dan bisa menjadikan pemberian motivasi untuk menghilangkan rasa stres yang kalian rasakan. Nah, untuk yang keempat yaitu makan sehat dan istirahat teratur. Nah, tentu untuk menjaga imun kita agar tetap sehat, kita harus banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga istirahat yang teratur. Jangan begadang, jangan memikirkan hal yang sekiranya tidak penting untuk dipikirkan, karena itu sangat berdampak bagi kesehatan kalian juga. Selanjutnya yang kelima yaitu jaga pikiran agar tetap positif. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan stres di masa pandemi COVID-19 ini dengan menenangkan pikiran kalian dan tetap cari kegiatan positif untuk mengatasi hari-harinya. Misalkan kalian nih hobinya apa, kayak hobinya melukis atau misalkan hobinya bernyanyi, membaca. Nah, itu bisa dijadikan titik acuan untuk menghilangkan stres dan kalian bisa berpikir secara positif atau tidak overthinking ya teman-teman. Nah, untuk yang keenam itu tenangkan pikiran dengan ibadah. Dengan fokus ibadah dan memperbanyak berdoa, pikiran kalian akan jadi lebih tenang dan merasa lebih percaya diri untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID-19. Intinya, kalian itu harus sering-sering beribadah dan berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketujuh, cari kegiatan bersama orang-orang rumah atau orang-orang yang berada di sekeliling kalian. Misalkan nih, kalian bisa bermain bersama, berolahraga, terus membersihkan rumah bersama-sama, masak-masak, makan bersama. Pokoknya itu tuh yang membuat kalian menjadi hari-harinya menyenangkan. Nah, untuk yang kedelapan itu bisa menjadi seseorang yang kreatif. Tentunya kalian itu mempunyai minat dan bakatnya. Nah, itu bisa dituangkan dengan kreativitas atau ide-ide kreatif kalian. Misalkan kalian melukis, menggambar, atau hal-hal apa yang sekiranya bisa dilakukan dan secara di rumah dan juga bermanfaat. Untuk yang kesembilan yaitu atur penggunaan sosial media. Nah, kalian boleh menggunakan sosial media baik itu di Instagram, di Facebook, WhatsApp dan lainnya. Tapi kalian juga harus bisa mengatur penggunaan sosial media kalian. Kalian harus bisa dan harus pintar-pintarnya menyaring informasi, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap pikiran kalian.
Nah, anak-anakku sekalian, itu suatu materi yang bisa Ibu sampaikan. Tadi itu ada pengertian stres, gejala-gejala stres, dan yang terpenting itu cara menangani stres di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan juga ingat bisa diterapkan dalam kehidupan kalian agar kalian tidak merasakan stres di masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur, dan tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitasnya. Terima kasih, mohon maaf apabila Ibu menyampaikannya kurang bisa dipahami dan banyak kesalahan kata. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.